setuju yang nggak bisa di freeze. Apalagi yang lu bilang kan tadi gua pahamin, lu ada dua case nih yang dia bilang. Yang satu itu masih di tim dan tidak di farewell, itu di freeze. Itu dia nggak setuju. Benar, gue juga setuju itu nggak boleh. Harusnya Muntun udah ada aturan, harusnya ya seminimal-minimalnya Muntun harusnya udah ada aturan nge-prevent itu atau jangan sampai terjadi seperti itu. Dia masih digaji, apalagi masih di tim, tertulis bahwa X masih di announce gitu dan dia nggak digaji. Nah, itu nggak boleh. Yang kedua, yang lu bilang tadi, yang kalau misalkan dia apa namanya nggak toksik, terus apa cuman karena mulutnya seperti itu, tapi dia masih mau diturunkan ke MDL dan lain-lain, tapi timnya masih kekeh atau apa namanya masih firm dia tetap ditaruh di MPL gitu loh, dan dia di freeze gitu. Nah itu nggak boleh juga, setuju Ya. gua. Harus gajiin kan, Mas Ya Dian? harus gaji, ya Harus harus gaji. kasih gaji atau kalau emang timnya nggak bisa tahan, ya udah kick, Ya kalau dia, berarti kan terminate kalau aja. kalau nggak bisa tahan tuh berarti antara asumsinya dia nggak bisa menggaji lagi. Kan maksudnya kan let's be real, let's be real. Maksudnya gaji atau nggak gaji itu kan itu apa namanya ada hitungan dari cost management kan. Wah itu lebih kompleks lagi itu. Ya, Pasti mereka sudah memperhitungkan. Cuman ada alasan kenapa dia tidak digaji ya. gitu. Itu beda lagi ya Mas Dian. Ya. Gua ada, sorry ya Mas Dian, gua ada Hmm. contoh lagi. Oke. Banyak contoh sebenarnya kalau disebutkan semuanya bisa Yang gua aja. nggak Iya setuju boleh, ya Mas Dian. boleh. Sebutkan aja. Ada pemain si Hmm. A, B, C, M, ya kan, Hmm. di freeze kontrak karena di mata timnya udah cupu, Hmm. underperform, udah Oke. di freeze kontrak. Itu gua nggak setuju Mas Dian. Itu Oke. menurut gua harus masuk evaluasi, balik lagi yang tadi, Ya. masuk evaluasi, Hmm. ya mau turunin segala macam Hmm. itu dulu, tapi gara-gara cupu di freeze itu yang menurut gua paling parah sih. Oh, oh berarti, cuman gua nggak tahu kan harusnya ini maksudnya mungkin mungkin harus lu jelaskan atau gua jelaskan dulu sistemasinya itu seperti apa sih? Kenapa player bisa sampai titik di freeze? Ini kalau misalkan secara normal, Coach Yep. Hmm. Tapi apa namanya artinya itu kalau misalkan skill dia tidak bersaing lagi. Hmm. Ya, oke kita jelaskan dulu mungkin ya ke Boleh, boleh. publik. Ya, bahwa jadi setiap player itu di kontrak yang sudah mereka tanda tangani dan agree untuk menjadi professional player, itu adalah harus, ya secara simpel aja kita jelaskan ya, mereka itu harus try hard, mereka Hmm. itu harus bersaing, mereka itu harus compete atau apa namanya ikut join dalam pertandingan yang memang seharusnya mereka sudah lakukan. Dan itu saat kita merekrut mereka, mereka tuh sudah ditanya, impianmu itu menjadi apa? Hmm. Kan kalau dia sign itu dia menjadi pro player dong. Tapi rata-rata jawabannya itu kalian mau menjadi apa sih? Kalian look up to siapa sih? Pasti jawabannya rata-rata Just No Limit. Kalau enggak Aura atau siapapun, mereka ingin menjadi bintang lah kasarnya. Ya kalau misalkan setelah itu kalau misalkan di titik mereka sudah tidak bersaing lagi, Hmm. kan itu pasti dievaluasi oleh coach Ya. dong. Coach, manajer, tim, semuanya itu apa namanya? Kalau di gua dulu di EVOS, gua tertulis semuanya, coach Shep. Jadi Oke. ada manajer report Hmm. tertulis, ada kita pakai sheets, pakai Excel, semua tertulis, semua ada datanya. Terus kita juga di luar itu kita masih ada interview one on one dengan players, ditanya seperti apa. Kalau memang misalkan sudah tidak tertolong lagi nih, kayak dia Hmm. sudah tidak apa namanya, tidak try hard, tidak bisa bersaing lagi, ya apa-apa, ya memang udah harus dikeluarkan dari tim. Berarti dia tidak masuk list MPL dan MDL. Oke. Oke, betul dong. Tapi sorry ya, gua Nggak jawab. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau emang udah nggak mau masukin roster MPL atau Hmm, MDL, hmm. itu freeze. Kalau freeze ya, gua pakai freeze. Itu menurut gua nggak bisa. Kick aja. Oh, kick aja. Terminate kontraknya. Soalnya dia masih ada kontrak, harus digaji itu, Mas Dian. Lu jadi cadangan yang underperform, itu gak apa-apa. Yang penting dia dapat gaji. Ya kan? Oke. Secara general memang seperti itu. Ya. But if what is the case? Kalau misalkan case-nya itu si playernya itu dengan sengaja. Lu tahu kan? Lu tahu lah. Ini guys, ini sangatlah normal. Ini Dengan sangatlah sengaja normal. apa lagi, Mas Dian? Dengan sengaja is like apa ya bahasa Inggrisnya? Dengan sengaja. Apa sih dengan With sengaja? with
uh, he do purposely, Oh, oh, oh. like very obvious. Okay. Okay, so this is very classic in esports. I think in any esport, correct me if I'm wrong, di semua esport rata-rata player yang sudah tidak betah, yang sudah tidak mau di timnya lagi, dia dia pura-pura untuk tidak kompetitif lagi. Anjing, gue udah cupu banget. Bisa. Gua nggak main lagi lah. Kayaknya gua nggak main lagi di MPL. Gua nggak main lagi di MDL atau di any league, di liga apapun. Terus dia acting aja gitu kayak, aduh gua mau balik deh ke kampung gua buat keluarga gua. Oke, udah baik-baik nih putus sama sama esports. Ada case seperti ini ya. Kayak udah baik-baik, gua mau balik ke keluarga gua mau bantu keluarga gua gitu. Ya. Itu, Terus sorry. terus terus dia oke, manajemennya karena manajemennya berbaik hati dan percaya dengan dia, ya sudah, oke, akan kita sudahkan saja kontraknya. Oke? Seperti itu. 1 bulan kemudian dia di-announce di tim lain. Pindah, ya betul. Itu Kan maksudnya kan kan ya emang itu. apalagi ini ada 2 case. Apalagi player tersebut yang sebelumnya di buyout. Hmm. Hmm. Jadi kan berarti manajemen atau tim itu sudah mengeluarkan uang untuk membeli player tersebut, tapi player kayak maaf kayak aku agak kasar dikit ya. Cuman Aman. mungkin gue nggak tahu, kalau syukur mudah-mudahan coach Yep tidak pernah merasakan atau bertemu player yang seperti itu. But player seperti itu ada. Ada. Dan itu sangat klasik sekali biasanya mereka melakukan itu. Ada. Jadi kayak dia baik-baik gitu, kayak apa namanya, ya gitulah yang gue jelaskan tadi. Iya. Tapi ujung-ujungnya seperti itu. Gua yang tadi Mas Dian bahas yang terakhir itu masuk yang tadi, kenapa kita setuju. Dia nggak bisa bilang Iya. kayak gue balik kampung. Oke. Ya itu kan makanya ada 2 case. Yang 1 case lagi itu player baru, coach Yep. Player baru yang memang dia baru banget from nowhere, kayak nggak tahu siapa gitu. Dia baru ikut trial, dia masuk ke tim, tapi pada saat masuk ke tim setelah sign kontrak, ternyata dia memang tidak capable. Atau dia kayak gini loh. Coach kan tahu lah, trial mungkin Coach udah nge-trial ribuan player kan. Oke. Ada 1 player, dia di trial bagus banget, semuanya bagus banget, semuanya lu checklist. Kayak dia jago, dia punya potensi dan lain-lain. Tapi setelah masuk liga, setelah di environment-nya profesional, mentalnya nggak kuat. Dia kayak anjing, dia tiba-tiba down, mainnya jadi jelek, mainnya jadi busuk gitu. Nah, menurut gua kalau dia udah nggak seperti itu lagi dan dia player baru tidak ada namanya, untuk dilepas dan tidak di-freeze, gua sangat setuju. Sorry, yang terakhir Gua untuk apa namanya, kalau misalkan dia tidak ada nama dan dia sudah tidak bisa kompetitif lagi, nah untuk dilepas dan tidak di-freeze, gua sangat setuju. Ya, kalau zaman gua melakukan seperti itu. Atau biasanya jangan di-freeze atau dilepas saja. Soalnya dia memang tidak ada apa namanya, tidak ada historical untuk history untuk di tim lain gitu. Jadi kayak memang dia baru purely main, baru terjun. Ya kita tidak akan mematikan karirnya, pasti dilepas gitu. Cuman ada lagi case nih, Coach Yep. Case tuh banyak banget sebenarnya. Ini ada juga yang lucu nih. Nggak apa, gue sambil sharing aja. Ya. Ada player yang baru. Ini mungkin sangat relate, bro. Ini sangat relate buat apa yang terjadi sekarang. Jadi ada, bukan pro player, dia player public jago banget. Dia penjoki. Penjoki yang notabene sudah biasa mendapatkan uang, sudah bisa mencari uang dan mendapatkan uang dari joki, betul nggak? Betul. Tapi dia di satu sisi masih ada punya impian pengen jadi pro player. Dia maaf benerin kalau gua salah ya. Ini maaf banget nih ya. Apa namanya, kan semua orang tetap rata-rata player ML pasti di look up-nya tuh mereka pengen jadi Just No Limit, Aura, Lemon dan lain-lain, betul loh. Betul. Tapi dia masih pengen penasaran. Tapi pintu jalan ke sana itu hanya bisa itu lewat MPL. As for now. Setuju nggak? Setuju. Iya kan? Berarti dia, gue masih mau nyoba nih, masuk liga. Cobalah dia masuk MPL, trial dia nih, teman-teman penjoki tersebut. Masuklah dia. Apa? Ternyata masuklah ke tim tersebut dan di MDL gitu. Ya. Masuklah dia ke tim tersebut dan ke MDL, dan ternyata tidak seindah apa yang dia pikirkan.
Ya, It's not as good ya, as what he thinks. Jadi dia ngomonglah ke teman-temannya, atau dia udah kayak ngedumel sendiri aja, anjing tau gini mending better ngejoki aja. Dia ngomong ke teman-temannya. Kan itu udah nggak toxic dong. ya, ya, Ada juga yang kayak gitu. Dan nggak ngerti, dia kayak sign-sign aja kontrak ya dia. betul. Kayak sign-sign aja kontrak. Terus dia tiba pengen pengen cabut, terus ngetoksik aja dia. Ah, tau gitu mah gue ngejoki aja. Gini gitu ngetoksik dia. Jadi nah dia pengen di-kick gitu. Ya Hmm. manajemen ya pasti kalau ngelihat seperti itu lu udah nggak toxic di tim atau misalkan seperti apa, ya mungkin bisa juga di freeze kayak gitu. Gua setuju. Itu masuk pemainnya breach of contract, kayak udah nggak mau ikutin perjanjian kan dari manajemen. Ya, Jadi itu bisa bisa freeze kontrak. benar. Tapi yang gua kasih contoh Mas Dian tadi itu benar-benar cupu doang. Cupu, Kalau bener-bener cupu doang, ya harus dilepas. underperform doang, underperform. Bisa Underperform yang nggak ada nama kan, nggak ada nama. nggak nggak ada nama. Gua cuma bilang tadi kayak pemain ABC kan. Ya, Si pemain ABC M kayak gitu. kalau nggak ada nama ya harus dilepas lah. Ya, kenapa? Kenapa gua nggak setuju? Soalnya menurut gua ini Mas Dian bisa ngaruh ya, bisa jelek di ekosistem kita, komunitas kita nggak sehat dan player pool kita jadi dikit, Ya, player pool jadi dikit, ya kan? betul, Menurut betul. menurut gua Mas Dian, tolong jelasin Hmm. ya. Ini ngaruh nggak sih? Maksud gua Indo maaf ya, Indo susah menang internasional, mungkin ngaruh nggak player poolnya dikit, ya kan? Gara-gara player poolnya dikit, mungkin ada beberapa yang jago, tapi gara-gara kena freeze, udah nggak bisa main, yang ada berpotensi, tapi gara-gara satu season di freeze, Ngaruh tapi dikit banget coach ya. dikit banget. Kalau Indo kayaknya lebih ke mentality sih, menurut gua. Hmm, Ya, menurut gua. Oke. Jadi majority lebih pengen jadi superstar daripada pengen juara. Oh, beda itu ya, goal ya. Beda mindset. Menurut gue beda mindset. I don't know in Philip, but as far as I know, sepengalaman gue interview player-player PH gitu ya, mereka beda mindset aja. Ya, gue setuju. Emang beda. Kayak misalkan player PH, gue ini hanya apa sepemahaman gue ya, oke? Di PH itu gajinya lebih rendah daripada di Indo. Hmm, Betul? Betul kan? betul. Import. Jauh, jauh kan? Sangat jauh kan? Hmm, Coach, dikit. lumayan, lumayan lah, ya jauh lah jauh. Kayak juara M Series di sana sama juara M Series di sini gajinya masih gedean di Indo. Ya. Hmm. Dan Nah, jujur. ya, betul. Player PH yang migrate ke Indo, mereka yang masih pengen kompetitif di Indo, pasti tujuannya uang. Iya, Uang dan kompetitif yang lebih besar dan ya jelas. jujur. Tapi dia datang ke sini tuh dia punya target. Di Hmm, kepala dia tuh gua harus juara. Gua udah jauh-jauh ke Indo, gua harus juara gimana pun caranya. Bener kan? benar. Itu mindsetnya aja udah beda. Kalau Indo mau jadi pro player ditanya rata-rata ya itu mau jadi just no limit. Beda, beda mindset aja, you know. Tapi kita sebagai manajemen itu beda pembahasannya. Beda Udah, pembahasan, iya beda pembahasan itu ini, beda pembahasan. kita dari manajemen yang harus bantu pemain lah, biar pemikirannya lebih Betul, ya, betul. Ya itu tugas lu sama manajemen. ya, itu Ya, beda pembahasan. Jadi menurut Mas Dian, apa ya solusi kita buat ini? kalau menurut kalau menurut gua ya itu memang harus yang bisa mengkontrol ini cuman ya either asosiasi PBSI atau ya Muntun sendiri. Tapi gue yakin harusnya kan sepe- sepengalaman gue ya, owner itu selalu ada meeting, coach ya. Hmm. I don't know if you ever datang attend gitu. Kayak setiap quarter setahu gue, setiap bulan atau setiap quarter tuh ada. Nah, kalau misalkan lu belum pernah atau datang ke situ, coba aja ikut kali minta Bro Justin ikut eh, gitu atau ya siapalah yang di situ yang biasa datang ya. Ya minta aja coba dan lu suarakan di situ. Hmm. Cuman ya menurut gue ya memang harus ada standar bahwa tidak boleh ada seperti itu dan bahasa-bahasa yang lain yang soalnya kontrak itu apa namanya sangat kontrak itu bisa bahasanya tuh bisa dirubah-rubah coach ya. Ya,
either namanya freeze atau non compete atau Betul, inactive itu bisa diganti-ganti bahasanya. betul, Jadi betul. harus diperhatikan seperti itu. Cuman pada intinya jika player yang mungkin memang baru ya harus di eh apa? Ya harus di inilah, harus dibenerin gitu loh. Cuman ya balik lagi sih Coach Cep, dalam arti eh, manajemen ya, manajemen juga pasti punya resiko lah. Ya, Jadi sebenarnya sih dengan lu menyebutkan seperti itu kemarin di live itu, di live di konten itu, pasti banyak banyak manajemen yang sedikit ke-trigger lah, pasti kan. Lu kan juga baru sebelumnya kan lu coach kan, sekarang jadi VP gitu. Banyak yang mempertanyakan aja kenapa lu nggak ada point of view sebagai manajemen. Cuman lebih setelah gua dengerin lu ngomong itu lebih kurang dijelaskan aja mungkin lu. ya. Soalnya Kurang manajemen juga detail kemarin. ya lu jangan melihat dari sisi playernya aja, kayak dari manajemen pun resikonya sangat banyak sekali Ya, gitu. jadi ya ini yang lebih detail Mas Dian. Hmm. Yang intinya kita cuma mau fair, fair kontraknya, fair ke manajemen, fair ke pemain. Tapi kalau gimana kita bisa kasih awareness buat pemain ke depannya, ya mungkin ada. Gua baca Mas Dian. Ada yang bilang emang harus benar-benar baca kontraknya sebelum tanda tangan, ya kan? Tapi Ya, gimana kalau umur umur pemainnya 16, oke, 16 belum tahu apa-apa di dunia kan, oke, apalagi kontrak. betul, Itu pasti nggak ngerti. oke, Dan gimana kalau anaknya dari kampung, oke, dari kampung kehidupannya susah, dia minta orang tuanya baca tolong ini kontrak bener nggak? Itu pasti nggak bisa juga kan. Jadi iya, kalau lu iya, pemain 16 tahun lihat iya, gaji udah iya, nggak peduli tanda tangan, iya, itu kalau bisa eksploitasi. Maksud gua bisa di take advantage kalau emang ada yang salah ya. Kalau benar, nggak ada, benar, benar. Kalau ya, seperti itu gue setuju. Cuman ya itu kalau memang mereka setidak mengerti itu orang tuanya tidak mengerti, anaknya tidak mengerti, ya itu tugas manajemen yang akan ngesign dia yang menjelaskan. Kalau iya, manajemennya tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa menjelaskan resikonya, eh ya itu udah tugas dia lah. Cuman ya kalau gua, ini balik lagi gua pengalaman gua ya. Kalau gua setiap menjelaskan, mungkin boleh tanya lah player-player gua yang sebelumnya gitu ya. Gua tuh kalau menjelaskan kontrak, ya gua selalu menjelaskan jeleknya dulu, bukan gajinya dulu. Gua tuh jelasin jeleknya dulu. Soalnya biar dia tahu, biar dia takut dulu, baru dia tahu kayak gini gitu loh. Gue tuh selalu jelasin kayak lu kalau misalkan gini skenario nya gini, kalau misalkan gini skenario nya gini gitu. kalau di sedetail itu gua sangat setuju Ya, Mas Dean. cuman kan itu kita kan misalkan gue sebagai sebelumnya mungkin gue bukan mungkin gue memang benar sebelumnya adalah ex VP di EVOS kan. Lu sekarang misalkan di Onyx, tapi kan lu nggak tahu gimana di dalam tim lain, gimana di Ya, dalam tim betul. I don't know, you name it gitu kan. Ya, Iya, kita betul. kan hanya punya concern saja. Cuman kan belum tentu kita ngomong seperti ini berdua pun belum tentu tim yang lain pun ada yang seperti itu. Iya, itu buat awareness buat dunia di dunia. Iya, betul. Cuman ya menurut gua ya nggak apa-apa sih kalau misalkan ini ngomong ke publik tuh memang jadi awareness publik dan biar publik tahu. Betul kan? Betul. Ya, cuman gue lebih setuju ya lu harus diskusinya sama Munton Itu sama itu sih. dua-duanya bisa Mas Dian. Nah, Ya kan? Kayak Muntun sama buat buat player kedepannya in the future. ya 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 agree. Dan ini soalnya Mas Dian yang gue bilang tadi yang di freeze karena cupu, karena itu menurut gue kasihan sih. Karena gue kasih contoh ya. em, Gimana kalau itu si King Kong di tim lalunya Hmm, nggak dilepas, ya, nggak dilepas, ya, nggak ditahan. Siapa yang tahu tiba-tiba anaknya King Kong juara dunia, betul, ya kan? betul. Jadi berpotensinya dia ada potensi tapi nggak dilepas karena mungkin bisa tambah amunisi tim lain itu yang menurut gua nggak jelas. Kayak kayak gitu ya, contoh kayak gitu. Iya betul, cuman kan kita bukan apa namanya cenayang yang bisa lihat player. Oh ini player yang dizolimi, tapi kayaknya dia bisa sepertinya juara. Itu Ya, kan nggak bisa gitu. ya, ya.
Jadi kita nggak tahu. Jadi kita if ever kalau kita emang semua udah oke kan. Ya. Jadi chance pemainnya lebih lebih banyak lah. Lebih oke. Jadi concern terbesar lu tuh pool pool playernya biar semakin banyak gitu. Hmm, concern gua emang mau fair aja. Oh, concern lu memang mau fair. Jadi tujuan lu tuh memang mau fair saja. Fair aja buat ke manajemen dan pemain. Hmm, hmm, oke oke. Iya. Jadi emang emang itu doang maksudnya. Hmm, oke oke oke. Ya, kalau misalkan apa yang lu sebutkan tadi, ya ya oke, setuju setuju aja. Cuman ya balik lagi kalau gua sih ya harusnya sih sudah, maksudnya dari Muntun sendiri harusnya udah ada regulasi tersebut sih mungkin. Ya, gue nggak tahu karena gue udah nggak di e-sports lagi kan. Hmm. Mungkin bisa tanya ke owner, mungkin bisa tanya ke Bro Justin, tanya aja ada nggak yang seperti itu gitu. Dan Hmm. coba aja suarakan gitu. Oke. Dan apa ya? Ari- eh, Apa? Apa? nggak ada ya itu makasih Mas Dian lu bisa jelasin bantu gua lebih bisa jelasin kan Hmm, tentang freeze kontrak ini ya, kayak saya sebagai orang PH Mas ya. Dian yang udah lama di e-sports juga dari manajemen terus orang Indo ya kita pasti ada beda kan soalnya di PH beda di Indo beda Hmm, hmm. Tahu gue. ya. Gue tahu. Di Indo mungkin kayak memang punya sistemnya sendiri lah. Pasti setiap setiap country atau setiap ini pasti punya mereka punya sistem sendiri-sendiri lah. Kayak biasanya seperti apa? Biasanya seperti apa gitu. Hmm. Karena sudah nature-nya aja seperti itu kan. Cuman ya balik lagi mungkin banyak yang salah sangka bahwa malah jadi banyak yang ini kan. Maksudnya gimana ya? Ya oh ya dengan lu membuat seperti itu jadi memancing yang lain juga ngomong gitu sih. Jadi buat gua a bit funny aja gitu. Kayak player tiba-tiba ngomong, ada player yang ini ngomong, terus kemarin juga ada gua dengar katanya human trafficking. Bro, apa gitu kan? Tapi kalau yang itu menurut Mas Diana itu beda. Ah, Kalau ada pemain udah buka suara, ah, terus emang emang dia karena yang kita nggak setuju, ya. itu menurut Mas Diana gimana? Bener-bener Maksudnya buka buka suara dan kita nggak setuju, maksudnya gimana? maksud gua ini si ada tim di negara Zimbabwe, Ah, Zimbabwe, oke. ada tim di negara Zimbabwe di Ya. freeze pemainnya yang parah yang kita berdua tadi nggak setuju, terus dia membuka suara kayak Hmm. kemarin gua gini jadi gua susah banget nggak bisa nggak tahu minta bantu kemana Ah. lu paham Mas Yan? Iya, iya, iya. Jadi menurut Mas Yan itu jelek buat buat pemainnya itu kalau dia membuka suara. Enggak jelek, enggak jelek, cuman gua takutnya manajemennya aja nggak counter aja sih. Jadi bisa jelek buat dianya juga. Iya, resikonya juga kan. Resiko juga. Berarti dia sudah melakukan ngomong itu tuh berarti dia udah tahu resiko kalau misalkan di counter lagi. Cuman kan manajemen tuh nggak pernah ada yang ngomong, nggak mungkin dong kita kayak ngomong kejelekan player, nggak mungkin. Ya gue nggak tahu, cuman kalau gue sih nggak mungkin kita tiba-tiba ngomong, oh si A yang lagi aktif apalagi ya, si A gini gini gini, gini, si B gini gini gini. Biasanya tuh kita ngomong kalau misalkan udah terjadi yang lalu-lalu gitu loh, paham nggak sih? Hmm. Kayak misalkan kan, ya kalau misalkan rata-rata, ya player gua dulu banyak yang banyak tingkah, Kocep. Ya, Jika apa jadi sorry. banyak tingkah tuh, apa? Ya, they do lot of stupid Oh things lah. eh. Ya, kayak they don't want to play MSC. Mereka nggak mau main MSC gitu-gitu. Waduh. Ya, kayak gitu kan. Nggak apa-apa, nggak apa. Maksud kita share, tapi kan itu memang terjadi secara ini. Cuman kalau misalkan dia sudah ngomong, kita ngomong, dia ngomong tuh ya, ya jadi tahu aja ke publik gitu. Kalau dia tiba-tiba menyuarakan, ya pasti ada resiko. Mungkin manajemennya bakal ngomong juga. Kenapa dia seperti itu? Itu udah resiko aja sih. Yeah, yeah. Semoga aja ada yang bisa bantu ya. Ya, semoga ada yang bisa bantu. Cuman kalau mungkin gua hanya apa ngomong satu atau dua eh,
bukan saran ya, nggak tahu lah sebut saran atau apa. It's better dari PBSI atau dari Muntunnya sendiri memang membuat rules, strict rules yang simple dan dipahami semuanya bahwa ya freeze itu tetap ada menurut gua. Oke, tapi bahasanya mungkin lebih persimpel lagi, simplified lagi, dan juga Detail. better gajinya jangan nol banget lah. At least ada. Gimana caranya, Ether? Kayak I don't know berapa. Cuman ada minimumnya. Tapi yang tidak tidak terlalu membebankan si tim juga. Jadi jangan dihilangkan secara total menurut gua. Soalnya kalau misalkan dihilangkan secara total, pasti ada lubang-lubang atau loophole yang mereka bisa tweak gitu loh, bisa mereka pergunakan. Soalnya tetap back again, secara profesional player, mereka itu yang memang harus compete, harus bersaing kan. Mereka mereka sudah agree tanda tangan perjanjian perjanjian sebagai profesional player yang harus mereka jalankan. Ya. Kalau mereka tidak jalankan dan mereka apalagi apalagi player-player yang di buyout. Hmm. Player yang di buyout itu kan mereka sudah mengeluarkan, menurut gua kalau bahasa-bahasa ada yang ngomong kan itu udah resiko resiko bisnis. Ada yang suka ngomong gitu kan, gua kayak baca komen itu kan udah resiko bisnis, lu udah kayak gini-gini ya udah itu resiko. Coba lu di posisi manajemen yang memang sudah mengeluarkan uang gitu, yang kita sudah fight ke I don't know ke bosses si level atau investor bahwa kita pengen player ini, tapi si player ini tingkahnya kayak merugikan manajemen kan, merugikan tim, udah apa namanya, udah ditolongin, udah di apa-apa, tapi mereka bertingkah. Hmm. Yang disalahin ya manajemennya kan pasti. Ini kenapa lu nge-hire player kayak gini? Atau misalkan apa? Lu harus lihat dari posisi manajemennya juga. Ya, dua-duanya Harus harus. lihat dari dua-duanya. Ya, Hal di manajemen itu lebih kompleks lagi, ya gitu. emang kompleks. Ya, makanya ya gitulah menurut gua. Ya, jadi gua semoga lebih healthy aja community. Ya, Ya, semoga lebih healthy lah. Ya, gue juga sebenarnya kemarin cuman kayak menjelaskan aja sih, biar ada point of view dari manajemen ya, kan. ya, ya. Ya, gue nggak tahu bakal jadi kayak gini. Enggak, soalnya pas ah, nggak salah Mas Dian pas menjelaskan yang dari manajemen, jadi banyak yang pikir nggak ada yang parah sama freeze kontrak. Ternyata ada kan yang kita setuju tadi, yang di freeze kontrak tapi nggak jelas. Jadi harus fair. ya, Ya itu doang Mas Dian. ya udah, ya semoga lah. Maksudnya, gue udah nggak di sport nih. Ya, gue sih masih enjoy semua competition ya. Jadi semoga lebih ini lagi lah. Pasti setiap makin kesini makin evolve lah. Kontrak semuanya. Kontrak tuh selalu evolve biasanya, Coach ya. Harusnya. Harusnya dia selalu evolve, selalu selalu apa namanya, ya dari sisi manajemen mereka pasti selalu pengen makin fortified lagi, makin membentengi lagi mereka agar maksudnya ya kalau misalkan mereka bisa semena-mena semua e-sport tutup lah. Yep, Yeah. back again. E-sport juga bisnis. Kalian tuh harus Yeah. paham e-sport itu bisnis juga. Yeah. Ya, jadi bisnisnya tapi bukan berarti yang ada kemarin bilang human trafficking, enggak, bukan bisnis. Masa bisnis human trafficking itu aduh, ya Tapi udahlah, sudah. maksud gua Cuman emang bisnis manajemen ya, Mas Dian ya tahu itu bisnis dan tapi maksud gua jangan bisnis naik mulu, lebih fair lagi, balik lagi fair juga sama pemainnya. Soalnya ini contoh Mas Dian, ya, bisnis side gua dapat pemain dia udah cupu. Kalau gua gajiin dia, dia masih ada 2 tahun. Gua gajiin dia 2 tahun, rugi gua. hmm. Bisnis, ya kan? Rugi. Tapi gua nggak mau lepas dia, jadi gua freeze aja dia. Itu nggak bisa. Ya balik lagi yang tadi. Itu menurut gua business side harus meet halfway lah, be fair juga sama pemainnya. Lepas aja kalau lu nggak mau gajiin, kick. Gimana gimana coba ulang, coba gimana? Kalau misalkan ada, Ada pemain, hmm, ya kan? Timnya udah nggak mau pakai, oke. cupu, ya Cuman dia kan? buyout, Bayar atau enggak sama aja. Maksud oke, gua buyout ada atau sama aja, expenses, ada ya, expenses dari ya, bisnis, ya kan? ya, Jadi
manajemennya rugi, Ya, nggak kepake, tetap ya. digaji. Tapi harus tetap digaji menurut gua, itu nggak bisa di freeze. Kalau emang udah nggak mau kasih gaji sama anaknya, mending lepas. Ya, Karena ya, benar, timnya udah benar, nggak benar. mau. Ya, benar, benar, benar. Namanya juga apa namanya? Namanya juga bisnis kan. Hmm, Pasti there's always a risk, iya, resiko kan. Ya, iya. ya Jadi kita nggak bisa menjelaskan hanya satu kalimat sih. Pasti ada judgement-nya dari situ. iya. Setiap manajemen. Apakah kalau dia benar-benar sudah tidak ngapa-ngapain lagi, sudah tidak dia juga nggak mau ngegaji, sudah tidak apa namanya? Ya kayak misalkan di kan biasanya tuh range rentan rentan freeze atau misalkan kalau zaman gua ya, biasanya satu transfer window atau dua transfer Hmm, window. hmm, Jadi satu transfer window kalau emang misalkan dia sudah tidak. Kan kalau misalkan gini loh, ada juga player yang ini satu case juga, ada player yang memang eh satu transfer window dia tuh kayak memang udah nggak try hard aja kayak kan mungkin bisa ditransfer ke tim lain kan. ah, ah, Kan player juga punya 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 hasrat untuk kayak misalkan si tim A, misalkan si playernya gua nih, terus Onyx mau trial gua, tapi gua nggak mau ke Onyx. hmm. Ya gua pasti mainnya kayak tai aja gitu kan. Iya nggak sih? Iya, 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 Iya kan? bisa, bisa. Terus dia nggak ada yang beli dia. Ya maksudnya nggak ada yang mau transfer dia, nggak ada Ah, yang mau setim sama dia. Ya itu kan itu saja sudah tidak profesional, paham nggak sih? Tapi kan hmm, tujuan dia biar dia dilepas. hmm, Mungkin karena satu transfer window, aku nggak usah try hard. Aku mainnya biasa aja gitu. hmm. Ya udah dilepas dia. Terus next season udah di non sama tim lain. Terus juara dunia misalkan kan bisa aja kan? Bisa Ya aja. bisa aja. Sebenarnya sih ya ini hanya jalan terakhir lah si Freeze itu mungkin. Kalau timnya semena-mena, setuju gua kalau timnya semena-mena tanpa alasan yang memang cukup jelas dan kuat, dia di freeze karena hanya dia nggak mau keluarin duit atau coach Yep yang bilang tadi dia dia masih di announce di dalam tim dan dia tidak digaji, itu tidak boleh. Hmm. Kalau cupu, kalau cupu doang, Kalau cupu doang, tapi kan itu penilaiannya banyak ya. iya, Disengaja atau tidak disengaja atau memang dia ada indikasi gimana, ya jangan juga. ya jangan juga. Dia Jangan anaknya juga. try hard banget, tapi udah mentok Ya sih, udah mentok. udah mentok kayak misalkan dia udah try hard banget dan kita sudah judgementnya, maksudnya kita dalam arti coach dan Ah, manajer dan ah, ah. teammate-nya sudah menilai secara objektif dan subjektif bahwa dia tidak bisa compete lagi, Hmm, memang memang sudah tidak keep up sama yang lain. hmm. Ya kalau dia tidak bisa ditolong lagi dan manajemen harusnya masih bisa menawarkan ke anak tersebut, tuh mau jadi talent nggak, lu mau nggak jadi apa Iya, gitu, iya, mengisi bisa, bisa. sponsorship dan lain-lain. Kalau dia mau ya bagus ke sana gitu kan. Kan banyak juga tuh Bagus. player-player bisa kita lihat, nggak usah gue sebutin namanya. Mereka Iya, masih kayak City Tour atau I don't know sponsorship dan lain-lain. Cuman kalau dia memang itu semuanya nggak mau, udahlah gue nggak mau jadi publik aja. Gue mau ngejoki karena joki uangnya lebih banyak. Nah udah lepas aja udah. iya. Jangan Ya di gitu. freeze kan? Jangan di freeze. Ya mungkin freeze-nya masih jalan, cuman dia masih ngejoki aja gitu. Atau dia keluar aja. Toh juga, ya buat apa di freeze, toh juga dia di transfer juga nggak bisa juga kan. Dan nggak mau juga dia. Iya. Itu doang. Kalau emang ya harus fair aja. Itu doang. Jadi Hmm. itu doang Mas Yan. Thank But you banget. anyways, gue ada pertanyaan Oh, oke, pribadi. boleh, boleh. How long have you been in Indo? 3 tahun lebih kalau Indo nggak salah. lu lancar banget sih dan bisa membahas seperti ini. Keren. Menurut gua kurang sopan sih Mas Den. Soalnya gua belajar dari anak-anak kan. Maaf, Jadi tapi keren. kalau gua Tapi keren lu. nggak sopan bahasa Indo gua, maafin gua ya. Enggak kurang sopan. Lu udah keren banget. Ya Bahasa makasih. Indo lu dan membahas hal yang seperti ini maksudnya jarang. Biasanya kan kalau kalau bahasa sehari-hari kan beda. Ini kan bahasa kontrak lah, apalah. Lu udah keren. Gua lebih jago kalau kita bahas yang kasar-kasar sih. Maksud gua yang bacot-bacotan. Ya udah, Gua nanti lebih next time. lancar di situ. Oke. Cuman ya apa? Ya ini teman-teman yang foreigner yang lain bisa contoh Coach Chef nih, Indonya lancar banget. Belajarnya gimana tuh? Yang jujur, pertama kali gua datang di Indo, gua belajar dari apa itu yang aplikasi Apa tuh? Duolingo. Oh, Wulingo. Tuh, Wulingo. Gua Tuh. belajar dari Duolingo, dari lagu, gua dengerin terus, gua ngobrol sama anak-anak, tanya terus, Lu suka gua lagu Indo? live di TikTok biar bisa ngobrol juga kalau misalnya pemain gua masih main.
Pokoknya gue try hard juga. Kenapa? Gue pelatih. Kalau gue emang gak connect sama anak-anak gue, nggak ada language barrier, itu Hmm, yang gua susah. Jadi gue try hard belajar bahasa Indo kemarin. ya, ya, oke, oke. Hmm. Keren, keren, keren. Thank you, Mas. Cuman, cuman berarti bener ya, maksudnya yang konteks lu kemarin tuh adalah yang memang sudah di-announce atau itu tapi tetap di-freeze gitu kan. Dan juga memang kalau misalkan player yang sudah tidak ngapa-ngapain lagi dan sudah bisa tidak bisa compete lagi secara mereka sudah dicoba try hard masih di-freeze gitu ya. Masih di freeze? Ya masih di-freeze tadi yang lu bilang kan. Lu nggak setuju. Oh, nggak setuju ya. Ya. Oke, oke. Oke. Kayak ada satu hal yang nggak kebahas sih tadi kayaknya. Apa-apa, Mas? Oh, jenis kontrak e-sport player itu berbeda sama kontrak karyawan yang biasa. Sorry? Jenis kontrak pro player itu berbeda. Jenis? Jenis-jenis. Type of contract is different. Oh, oke. E-sport player with the normal employee. Ya, tahu beda. Ya, ya maksudnya biar publik juga tahu. Kita jelaskan bahwa itu berbeda. Ah, Karena jam kerja aja sudah berbeda ya, kan. ya. Work hours aja is different. Jadi Kalau berbeda. dari PH yang pengalaman gua Hmm. itu bahasanya employee contract sama contractual contract. Hmm. Jadi Betul. itu apa nih? Ada Lu ngapain lu mau pesta lu? nggak tahu tiba-tiba keluar. Kayaknya kalau Jadi lu gini dia keluar dah. Kali. oh Ya, ada. keluar dia, Bang. Ya, Jadi yang e-sports kontrak yang Mas Dian sebut kalau di hmm. Filipina itu masuk kontraktual. Oke. Ya. Tapi tahu ada beda, ada dua Ya, type. benar. Ya, ya sudah. Sebenarnya udah bukan urusan gua lagi sebenarnya. Cuman gua hanya sharing aja lah. Ya udahlah, syukurlah kalau gitu. Sama gua ada pertanyaan pribadi aja yang pertama awal gua tadi Ya, tanyakan ya. kan, kenapa lu membuat itu? Ya sudah. Oke. Mas Dian, gue ingat, lu bilang kemarin itu freeze kontrak masuk ke pemain doang kan? Apa? Masuk Iya, iya, ke pemain doang. iya. Kalau di gua gitu. Oh, Gua nggak tahu kalau e-sport lain ya, tapi kalau di gua pas pengalaman gua zaman gua freeze kontrak itu hanya players. Kalau coach nggak. Dan coach tuh biasanya tidak ada buyout coach atau apapun. Biasanya tidak ada sih. kalau menurut gue sekarang ada. Ya, Maksud ada. gue, Ya kan evolve kan? Evolve ya. kan? I don't know. Oh iya, Ada iya, harusnya. benar. Ya, evolve. Jadi kalau misalkan ada ya udah ya silakan aja. Gua tidak apa namanya? Tidak ada komen untuk itu. Cuman kalau gua coach itu tidak ada sih menurut gua.